Kalau misalkan dari gabungan atau alamat sel, ini berarti posisi kolom I gitu kan ya. Tapi bukan itu, maksudnya ini adalah kolom index number. Go, 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 yo. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita coba belajar membuat rumus VLOOKUP yang lebih dari satu. Nah, saya sampelkan di sini adalah 5. Dan rumus ini berlaku lebih dari 5 juga. Misalkan 10, 20, 30 tabel dan bisa lebih dari itu ya. Puluhan tabel juga bisa. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali, tapi ini juga sangat penting dan kadang-kadang banyak sekali orang yang membutuhkan tentang gimana sih caranya memVLOOKUP, karena rumus VLOOKUP ini adalah rumus yang standar yang banyak digunakan di perkantoran ya, atau juga di siswa-siswa itu belajar rumus VLOOKUP itu secara berulang-ulang ya, dari SMP, SMA atau SMK. Kemudian sudah kuliah juga rumus VLOOKUP ini selalu muncul, bahkan di dunia kerja juga muncul ya. Nah, sehingga di sini yang akan kita bahas adalah yang VLOOKUP-nya lebih dari standar gitu ya. Contohnya ini tidak dibahas di perkuliahan, juga tidak dibahas ya untuk misalkan VLOOKUP lebih dari satu. Oke, di sini ada nama kota untuk wilayah ini. Ini adalah mereknya semuanya sama, kemudian jumlah penjualannya yang beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita akan mencari berapa sih jumlah penjualan untuk Vivo wilayah Kuningan. Nah, itu kan kita harus mencari dengan formula atau menuliskan formulanya di sini. Maka di sini kriteria yang pertama adalah wilayah, kriteria yang kedua adalah merek, maka kita akan mengetahui jumlahnya berapa. Jadi dia akan pertama membaca tabel, kemudian kedua membaca merek, dan maka diketahui adalah mengindeksnya dengan jumlah. Ini jumlahnya nanti akan diketahui. Oke. Nah, langkah pertama yaitu kita menamai dulu tabelnya masing-masing supaya apa? Supaya lebih mudah, dan ya ini nanti akan mendirect setiap tabelnya masing-masing ya, tergantung nanti sesuai wilayahnya ini ya, kriteria ini. Oke, yang pertama kita coba di sini blok. Nah, ini di blok semua isinya saja seperti ini. Kemudian di sini di name box ketik aja Majalengka. Nah, kita akan namai setiap tabelnya sesuai dengan judulnya. Kalau ini Majalengka ya Majalengka gitu ya. Kemudian enter. Dan ini tidak boleh ada yang sama. Kalau misalnya ini sudah Majalengka, ini Majalengka nggak bisa ya. Nah, ini kita buat Cirebon. Oke. Kita tulis Cirebon lalu enter. Kemudian di sini Kuningan, tulis aja lagi sini Kuningan. Lalu di sini Tegal ya. Tegal. Kita enter lagi. Nah, gampang ya, seperti ini aja. Blok, kemudian tulis di sini ini adalah Indramayu. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kalau kita mau lihat ini nama-nama tabelnya dari sini aja, formula, kemudian name manager. Nah, yang tadi kita buat name manager adalah ini ya, nama-namanya. Kalau misalkan kalian ingin mengganti Cirebonnya dengan rank yang berbeda, ini kan ranknya seperti ini ya, dari berapa ini? E4 sampai dengan F14. Itu kalau misalkan ada tambahan lagi di sini, kita boleh menggantinya di sini ya, ranknya misalkan jadi 50 misalkan seperti ini, atau 500 ya. Nah, boleh seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ingin sampai 500, ketika klik di sini muncul seperti ini, tinggal yes saja. Karena kita akan tidak akan merubah ini, maka kita no. Oke, kita close. Kalau sudah menamai seperti ini, nah sekarang kita lihat di sini ketentuannya ya. Wilayah, kita cari dulu wilayah. Jadi si formulanya itu pertama mencari wilayah dulu, tabelnya gitu ya. Tabel-tabel yang saat itu sudah dibuat menggunakan name rank ya. Jadi wilayahnya misalkan saya akan mencari wilayah dari Cirebon. Oke, seperti ini ya. Dan ini harus sesuai. Kalau misalnya salah penulisan ya tidak bisa ya. Maka nanti di sini kita bisa menggunakan atau menambahkan combo ya, atau ya combo box seperti itu. Kemudian kriteria berikutnya mereknya yang akan dicari adalah Vivo. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang jumlahnya nanti akan otomatis. Yang pertama mencari nilai wilayah Cirebon, kemudian mereknya adalah Vivo. Dia akan mencari tabelnya, kemudian dia akan mencari mereknya. Kemudian ya ini jumlahnya nanti kita bisa tampilkan di sini ya. Oke, kalau tabelnya seperti ini tinggal cari manual juga sudah tidak masalah ya. Tapi ya itu caranya manual. Tapi kalau kita otomatis kita menggunakan formula ya. Oke, yang pertama kita mendirect dulu datanya. Itu
sama dengan di sini indirect ya. Oke, seperti ini. Indirect referensi teks. Oke, nanti referensi teks ini kita mencari wilayah dulu ke sini. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah tinggal enter saja. Kok hasilnya value? Nah, sebenarnya ini kalau misalkan ini karena ada array ya. Kalau misalkan kita tekan Ctrl Shift lalu enter, maka dia akan muncul Google ya. Kayak seperti ini. Google itu berarti nanti ini adalah indirect pertama semua ya. Ini Google semua kan. Nah, sekarang Cirebon juga sama Google. Nah, jadi dia mendirect ke sini dulu ke tabelnya. Oke. Kalau sudah kayak gini, nah kita tambahkan dengan fungsi VLOOKUP seperti ini. Oke. Lookup value-nya itu kita cari merek. Yang dicari adalah merek. Oke. Lalu titik koma, sekarang titik koma ya. Dan kemudian tabel array-nya yaitu tadi dengan menggunakan indirect S3 yaitu di sini ya ke merek Vivo ya. Kemudian kalau sudah kayak gini, nah di sini ada kolom indeks titik koma, kolom indeks yang dicari setiap tabel ini kan yang kita cari adalah jumlah. Kalau misalkan masing-masing jumlah itu berada di posisi kolom berapa gitu. Ini merek kolom pertama, jumlah kolom kedua ya. Ini juga sama untuk wilayah Cirebon, merek pertama kolomnya ini kolom kedua. Ini kolom kedua dari setiap tabel ya, bukan dari gabungan. Kalau misalkan dari gabungan atau alamat sel, ini berada di posisi kolom I gitu kan ya. Tapi bukan itu, maksudnya ini adalah kolom index number. Oke, kalau sudah kayak gini, ini kolom 2 ya. Kalau sudah kayak gini, sekarang tambahkan lagi di sini ada rank lookup. Nah, rank lookupnya itu kita menggunakan angka 0 saja. Ya, di sini kan ada true, ada false, approximate, dan exact match. Nah, tidak pakai dua-duanya berarti kita pilih 0. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Lalu muncul kayak gini karena kurang ditutup dan Excel akan menutupnya dengan tutup kurung secara otomatis, tinggal yes. Oke, 35. Kita cek and recheck ya. Cirebon. Oke, jadi dia membaca tabel Cirebon dulu. Kemudian mereknya adalah Vivo. Lalu jumlahnya adalah 35. Oke, benar ya? Nah, sekarang kita coba di sini ganti menjadi berapa sih untuk Vivo wilayah Tegal. Oke, seperti ini. Kalau sudah kayak gini tinggal enter. Oh, 25 hasilnya ya. Coba kita lihat. Tegal, Vivo 25. Oke, betul ya? Nah, sekarang coba Majalengka. Kita enter Vivo 23. Coba cek Majalengka. Vivo 23, benar ya? Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan mengganti mereknya, bukan Vivo ya. Untuk Majalengka misalkan yang dicari adalah Samsung. Oke, Samsung seperti ini. Lalu kita enter dan jumlahnya adalah 4. Coba kita cek. Benar ya? Oke. Samsung 4. Coba untuk Samsung Tegal. Kita enter 10. Tegal mana Samsung? Nah, Samsung 10. Oke, jadi formula ini sudah tidak ada masalah, sudah betul ya, sudah betul sehingga formula ini sudah bisa digunakan oleh kalian dengan case yang sama untuk membaca tabel dari lebih dari satu ya atau puluhan tabel juga bisa. Oke, sampai di sini aja video tutorialnya. Moga aja video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya biar teman lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Akhirnya sekian dan assalamualaikum.